Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Ahmad Muharam. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi pada program keahlian Teknik Geospasial. Izinkan hari ini saya akan melaporkan tentang pemecahan masalah pembelajaran di program keahlian Teknik Geospasial periode tahun 2022 selama bulan Januari hingga Desember tahun 2022. Tahap pendahuluan, seperti yang saya kutip dari buku Yusuf Hadi Miyarso yang kemudian dikutip pada Martinus Yamin, bahwa pembelajaran itu adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali dengan maksud agar orang lain dapat belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Usaha tersebut di atas dapat dilakukan secara individual maupun kelompok dan bersifat formal dan non-formal. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu berasal dari diri peserta didik, mencakup minat, keinginan, dan kecakapan belajar. Sedangkan faktor ekstern itu berasal dari luar, diantaranya guru dengan segala strategi pembelajarannya. Dalam mengemban tugas, guru menjadi kunci utama dalam proses pembelajaran. Karenanya, guru dituntut selalu melakukan inovasi pembelajaran, mencakup penemuan dan pemanfaatan media, pengelolaan kelas, dan mengatur strategi pembelajaran dengan baik. Belum ada rumus yang sederhana untuk mencocokkan guru dengan sasaran. Kegiatan yang baik bagi seorang guru dan sekelompok peserta didik bisa saja menjadi tidak memuaskan dalam situasi lain. Guru perlu menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis sebagai penunjang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Latar belakang permasalahan. Kegiatan belajar mengajar selama periode Januari sampai dengan Juni 2022, khususnya di program keahlian Teknik Geospasial SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, berlangsung secara daring atau PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini dikarenakan pandemi COVID yang belum menghendaki adanya pembelajaran full tatap muka secara langsung di sekolah. Metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan saat itu adalah melalui aplikasi Google Classroom. Kenyataan inilah yang membuat kreativitas peserta didik sangat rendah, sehingga sulit dipantau dan dimonitoring secara langsung kemajuan belajar peserta didik. Hasil pembelajaran yang diperoleh pun pada akhirnya adalah kurang optimal. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan melalui data hasil asesmen atau penilaian belajar peserta didik secara daring pun masih rendah. Peserta didik yang tuntas hanya 40% dari jumlah peserta didik secara keseluruhan di semua jenjang, khususnya di kelas 11 dan 12 pada mata pelajaran penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan menggambar perangkat lunak. Bagi peserta didik yang tidak tuntas, itu akan mendapatkan pembimbingan materi pembelajaran kembali melalui Google Meet. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka hasil identifikasi permasalahan meliputi mata pelajaran sulit untuk dipahami. Kemudian peserta didik yang kurang aktif sulit untuk dimonitoring secara langsung. Dan terakhir, hasil belajar peserta didik masih rendah. Pemecahan masalah. Keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran tersebut di atas tergantung pada proses belajar yang dialami peserta didik. Guru memiliki peran yang besar supaya peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan peserta didik. Namun dalam prosesnya, hampir sebagian besar peserta didik mengalami proses belajar yang kurang lancar. Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran selama pandemi COVID belum bisa meraih harapan yang maksimal terhadap target pembelajaran yang diharapkan. Upaya untuk mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut, maka guru melakukan pendekatan diferensiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pembimbingan, yaitu kelompok peserta didik yang mendapatkan pembelajaran ulang terkait dengan materi pada kompetensi prasyarat dan kompetensi pada tujuan pembelajaran.
Yang kedua adalah kelompok pendampingan, yaitu kelompok peserta didik mendapatkan kelompok pembelajaran terkait pada materi kompetensi tujuan pembelajaran dan berdiskusi dengan kelompok mahir sebagai teman tutor sebaya terkait dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kelompok mahir, yaitu kelompok peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran pengayaan terkait pada pengembangan materi kompetensi tujuan pembelajaran. Sebagai alternatif pembelajaran, selama periode tahun 2022, khususnya pada bulan Januari hingga Juni, sistem pembelajaran yang kita lakukan pada saat itu adalah daring atau tatap muka terbatas, maka sebagai alternatif pembelajaran, kami memberikan sebuah aplikasi yaitu Google Classroom sebagai aplikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Demikianlah laporan pemecahan pembelajaran pada kegiatan belajar di tahun 2022 yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.